Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN 2022. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Saya adalah guru SMAN 1 Danau Seluluk, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Yang saat ini saya juga sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan tema menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, silakan. Andre sama Sofia, Bu, keterangannya sakit, suratnya ada di atas meja. Oh iya, terima kasih. Kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sekarang silakan tengok di samping kanan dan kiri kalian apakah terlihat sampah atau tidak. Kalau ada silakan diambil dan dimasukkan ke dalam bak sampah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan dibaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan yang mau memimpin untuk ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
akan tetap selalu mengingatkan kepada kalian untuk terus belajar, karena di situ ada cita-cita yang harus kalian kejar dan harus kalian tempuh, dan jangan sampai perjuangan orang tua kalian, pengorbanan orang tua kalian berbuah hasil yang sia-sia. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, silakan. Materi tentang adab dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Ya, betul, materi tentang adab dalam berpakaian. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyebutkan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam berpakaian? Ya, silakan. Harus menutup aurat, tidak boleh berpakaian yang ketat, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi perempuan dan sebaliknya, Bu. Iya, betul, bagus sekali. Ya, sekarang tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, sekarang apa gunanya kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam tersebut? Ya, silakan. Keselamatan dan kebaikan kita sendiri. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu materi tentang perilaku jujur. Namun sebelum kita memasuki kepada materi yang baru tersebut, silakan ambil handphone kalian. Kita akan melakukan tes awal dari pembelajaran yang akan kita pelajari. Silakan ambil handphone kalian dan buka grup kelas kalian. Di sana Ibu sudah share aplikasi dari tes kita pada hari ini. Silakan. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tentang مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Sekarang silakan kalian buka aplikasi Al-Quran yang ada di handphone kalian. Cari Quran surah At-Taubah ayat 119. Setelah dapat, silakan kalian baca bersama-sama. Silakan kalian simak dua video berikut ini. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB mencuri perhatian publik lantaran dana yang diduga diselewengkan bernilai fantastis. Sayangnya hingga sekarang pemirsa, sang gubernur tak tersentuh aparat karena protes keras dari para pendukung Lukas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB menyeruak pasca Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan ke publik.
Lukas diduga menyelewengkan sejumlah dana yang ia kelola selaku Gubernur Papua. Nilainya tak main-main, 560 miliar rupiah yang ia setorkan ke sejumlah kasino di luar negeri sebagai upaya pencucian uang. Ia disebut tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana, mulai dari dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan hingga dana PON Papua selama ia menjabat. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. PPATK mengungkapkan Gubernur Papua Lukas NMB bahkan memiliki manajer pencucian uang yang bertugas mengurus dana hasil korupsi. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember, sejumlah pelajar di SMA Negeri 1 Kota Bekasi Jumat pagi belajar jujur di kantin kejujuran. Di kantin yang ada di lingkungan sekolah ini, mereka tidak dilayani layaknya kantin pada umumnya, melainkan memilih, membayar hingga mengambil uang kembalian sendiri. Pembeli juga dilatih jujur dengan mencatat makanan yang sudah dibelinya. Pihak sekolah mengaku sengaja membuat kantin kejujuran guna membentuk karakter pelajar agar bersikap anti korupsi. Kantin yang sudah ada sejak 2008 silam ini juga sekaligus jadi laboratorium sekolah dalam mengamati karakter siswa. Kita memang sejak 2008, jadi kurang lebih sudah 10 tahun kantin kejujuran ini berada. Dan alhamdulillah di kesehariannya ya kalau untung besar tidak, tapi paling tidak ada tetap bergulir. Jadi kita sekolah tidak pernah memberikan modal kecuali dari di awalnya saja. Dia dikembangkan terus oleh anak-anak dan memang di bawah pengelolaan OSIS. Hasilnya para siswa pun tertantang untuk bersikap jujur. Kantin jujur itu ya makin rame biar orang-orang itu semakin banyak orang jujur gitu loh. Dimulai dari sekolah dulu SMA gitu, banyak orang jujur. Dengan banyaknya orang jujur gitu, kita bisa dengan mudah itu kayak saling menularkan kejujuran gitu di dunia masyarakat gitu. Namun sayang sekali, kantin kejujuran di SMA Negeri 1 Kota Bekasi ini menjadi satu-satunya kantin kejujuran yang tersisa di Kota Bekasi. Sebelumnya ada ratusan kantin kejujuran di berbagai sekolah. Namun umumnya mereka gulung tikar akibat budaya tidak jujur di kalangan pelajar. Ari Ridwan melaporkan. Dari video yang sudah Ibu perlihatkan tadi, kira-kira adakah di antara kalian yang bisa menyampaikan informasi apa yang kalian dapat? Ya, silakan. Mengapa korupsi selalu ada di Indonesia, Bu? Ya, betul. Ada lagi? Bu, bagaimana cara menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Apa yang penyebab korupsi bisa terjadi? Iya, bagus. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, nah sekarang kita akan berdiskusi untuk memecahkan tentang kenapa kejujuran di negara kita ini sangat sulit untuk diterapkan. Silahkan bentuk kelompok sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati pada minggu yang telah lalu. Perlihatkan di depan tadi, Ibu akan memandu kalian dalam sebuah lembar kerja siswa, di mana di dalam lembar kerja siswa ini sudah Ibu masukkan poin-poin apa saja yang harus kalian diskusikan, ya.
sudah kalian pertanyakan tadi, dan Ibu persilakan juga kalian menggunakan handphone untuk membuka materi di internet. Silakan kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Arab, jujur berarti semakna dengan kata as-sidku atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan lawan dari kata jujur adalah dusta, yang dalam bahasa Arab disebut al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Contoh perilaku jujur dalam niat adalah ketika seseorang mengembalikan dompet yang terjatuh kepada pemiliknya dan dia melakukan itu dengan niat atau tujuan ingin mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menginginkan atau mengharapkan mendapatkan imbalan dari si pemilik dompet tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang meyakini bahwa pahala kebaikan dari Allah lebih besar dan lebih utama daripada hanya sekedar pujian atau balasan dari manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 96 berikut ini. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Seseorang harus dapat memelihara perkataannya, maksudnya ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Seseorang akan senantiasa berkata jujur ketika dia mampu menjaga lisannya dari berkata dusta. Karena berkata dusta merupakan salah satu ciri orang yang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayatul munafik
Contoh jujur dalam perkataan adalah ketika seseorang siswa melaporkan prestasi hasil belajarnya kepada kedua orang tuanya meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, atau berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ia tidak tamak dan serakah dalam bermuamalah atau berinteraksi. Ketika ia menjual, ia tidak akan mengurangi takaran atau timbangan. Dan pada saat membeli, tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Jika orang tersebut melakukan atau meninggalkan sesuatu, semuanya dalam aturan dan ketentuan Allah. Orang yang jujur dalam bermuamalah juga senantiasa bersikap santun. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatul miklalu wal mizan, rawahul Baihaqi. Contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat diantaranya. Pertama, meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan pergi kemanapun. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada kedua orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Kelima, tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak begitu tidak berharga. Kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. Kesepuluh, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Dan kesebelas, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Untuk diskusi sudah selesai, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya tentang permasalahan yang sudah Ibu tayangkan pada video tadi. Silakan dimulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami
teman-teman semua. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pengertian jujur, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perilaku jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan kita. Selain itu, perilaku jujur juga dapat diartikan sebagai keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Nah, perilaku jujur ini teman-teman dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan juga jujur dalam perbuatan. Nah, kami akan menanggapi video yang telah ditayangkan di awal tadi. Yang pertama kita sudah saksikan bersama pada video yang pertama, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pemimpin suatu daerah. Jadi korupsi ini masih sangat sering terjadi di negara kita. Apa faktornya? Ya salah satunya yaitu karena sanksi yang diberikan itu tidak memberikan efek jera dan juga lemahnya hukum di negara kita. Selanjutnya untuk video yang nomor 2, kita sudah saksikan bersama juga bahwa di sana tadi ada kantin kejujuran yang dilakukan atau yang diadakan oleh suatu sekolah di Bekasi. Nah, kantin kejujuran ini sekarang tinggal sedikit teman-teman karena faktor sulitnya untuk menerapkan kejujuran di antara siswa. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kejujuran itu sangat penting, bukan hanya di kalangan siswa tapi juga semua orang. Nah, perilaku kejujuran ini para siswa tidak tahu bahwasanya nantinya perilaku mereka akan disaksikan langsung oleh Allah dan dicatat oleh malaikat serta akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan, dipersilakan. Ya, baik, dari kelompok 2 kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 2. Saya akan menanyakan bagaimana cara menerapkan sikap jujur. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu yang pertama harus menanamkan niat yang kuat, tekad yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat, melakukan latihan yang terus-menerus, memilih dalam berteman dan bersahabat, dan biasakan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kami. Apakah bisa dipahami? Ya, sudah paham. Terima kasih. Silakan kepada kelompok 4 yang mau menambahkan atau bertanya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Apa kandungan yang tersirat dalam ayat tersebut? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang akan dijawabkan oleh teman kami yaitu Putri. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ayat di atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang mukmin agar tetap istiqomahlah dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bergaul bersama orang-orang yang selalu benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikannya. Mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu, ataupun alasan-alasan yang tidak benar. Demikian penjelasan dari kami. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sekarang silakan untuk kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Regandi, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Potret perbuatan tidak jujur bentuknya beragam. Coba tolong berikan contohnya. Pertanyaannya yang akan dijawab oleh Marta. Ya, contohnya yaitu yang pertama manipulasi data,
kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah memberikan presentasi daripada hasil diskusinya tersebut, dan Ibu akan memberikan penilaian. Ya, untuk kelompok 1 Ibu beri nilai 80. Dan untuk kelompok 2 Ibu beri nilai 90. Sekarang sampailah kita pada tahap kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Jujur dalam bahasa Arab artinya as-sidqu atau benar. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna: 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Lagi yang bisa menambahkan? Ya, silahkan. Hikmah dan manfaat berperilaku jujur yaitu yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu didapat perasaan nyaman dan hati yang tenang. Ketiga, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak keadilan terkait kecurangan. Keempat, diperoleh kemudahan dalam hidupnya. Kelima, diselamatkan dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya atau masih belum mengerti tentang pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini, silakan buka kembali handphone kalian. Di sana sudah Ibu berikan link untuk mengerjakan soal post-test berikutnya. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf Ibu banyak-banyak minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum